Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Mufari, mahasiswa semester 5, jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Unpad, yang beralamat di Jalan Raya Timur Pasar, nomor 9, Kumpol, Kabupaten Kusumo. Sebelumnya, di sini saya membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perilaku konsumen. Saya sangat senang kali ini bisa berbagi dengan Anda tentang mengenai materi presentasi yang akan saya bacakan kali ini, yang dimana presentasinya yaitu berjudul tentang proses keputusan dan pembelian konsumen, di mana memahami perjalanan pelanggan adalah sesuatu yang mungkin harus kita tahu sebagai acuan dalam kita akan menjalani bisnis atau membangun suatu usaha UMKM ataupun usaha kecil-kecilan. Kali ini kita akan membedah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, namun jarang kita sadari prosesnya, yaitu tentang bagaimana kita memutuskan untuk membeli sesuatu yang berdasarkan entah itu merek, harga, atau mungkin rekomendasi dari iklan-iklan di media digital atau juga teman-teman. Pernahkah Anda memiliki atau membeli sebuah barang tanpa harus melihat harganya terlebih dahulu? Atau mungkin Anda adalah tipikal orang yang beli apa-apa harus minta ke orang tuanya dulu? Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS mata kuliah perilaku konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen. Memahami perjalanan pelanggan adalah memahami bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian adalah kunci sukses dalam dunia bisnis. Mari kita coba pelajari perjalanan kompleks yang dilalui setiap konsumen sebelum memutuskan untuk membeli, melihat, atau mungkin tidak jadi beli barang tersebut karena mungkin harganya terlalu tinggi dibandingkan isi dompetnya. Yang pertama kali ini halaman 1, tahapan proses keputusan konsumen. Halaman ini berfokus pada logika internal konsumen sebelum mereka mengeluarkan uang. 1. Pengenalan masalah atau need recognition, yaitu titik awal di mana konsumen menyadari adanya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Contohnya, kondisi saat ini Anda ingin membeli sebuah iPhone yang dimana lagi hits di akhir tahun 2025, iya betul, yaitu iPhone 17. Tapi di saat kondisi yang sekarang, kondisi keuangan Anda lagi mungkin belum mencukupi untuk membeli satu buah iPhone tersebut, di mana tabungan Anda sekarang mungkin masih
mempunyai di angka 5 juta, tapi harga barang tersebut adalah sampai 25 juta rupiah per unit. Pemicunya kebutuhan internal, misalnya karena kebutuhan urgensi, karena HP yang lama udah lemot, atau karena emang lagi butuh sesuatu yang mungkin berbeda dari biasanya, mungkin dari segi kamera dan lain-lain, atau mungkin dari faktor-faktor eksternal, yaitu dari sebuah iklan atau tren, atau mungkin adu definisi di kalangan remaja sekarang. Iklan-iklan iPhone 17 sangat beredar banyak di media sosial, seperti di Instagram misalnya. Anda ingin membeli suatu barang, tapi kondisi keuangan Anda sekarang itu masih belum mencukupi untuk membeli tersebut. Jadi apa solusinya? Ya mau nggak mau ya bisa jadi mungkin ambil suatu kredit, atau mungkin tunggu tahun depannya lagi, nabung dulu, ditambah dulu, atau mungkin bisa jadi minta kepada orang tua kalian yang mungkin bisa memberi kalian ya sebuah iPhone tadi gitu. Kedua, pencarian informasi, yaitu informasi dari media platform, terus iklan-iklan di Instagram, di YouTube, di website dan lain-lain, atau mungkin ya iklan dari mulut ke mulut, maksudnya mouth to mouth, dari teman ke teman, dari rekan kerja ke rekan kerja yang udah mulai beli iPhone mungkin di akhir tahun 2025 ini, sedangkan kalian masih pakai ya mungkin bisa dibilang HP Android, yang dimana itu adalah HP yang kalian beli dengan hasil jerih payah kalian sendiri. Ya mungkin kadang kita menginginkan sesuatu, tapi Tuhan masih belum mengizinkan kita untuk memilikinya. Ya anggap saja dari sisi positifnya dulu. Seperti itu teman-teman. Teman-teman di sini pernahkah Anda membeli suatu barang atau mungkin membandingkan harga di 5 toko berbeda sebelum membeli? Itulah yang disebut customer journey, yaitu pengalaman konsumen tersebut dalam membeli suatu barang. Definisi singkatnya yaitu proses keputusan konsumen bukan sekedar transaksi di kasir, melainkan perjalanan psikologis dari tidak tahu barang tersebut menjadi jadi barang yang mungkin bisa jadi koleksi dari tahun ke tahun, atau dari edisi produknya tersebut dijual gitu. Sekarang kita masuk di bab 2, yaitu tentang halaman 2, tentang pencarian informasi atau bisa disebut information search. Apa itu narasi? Narasi setelah sadar butuh, kita mencari solusi. Ada 2 sumber internal, yaitu ingatan kita dan faktor eksternal. Bisa dilihat di Google, review dari aplikasi online, dan mungkin bisa dari rekomendasi teman-teman. Perilaku konsumen modern, yaitu konsumen aktif mencari informasi di platform media sosial melalui internet, rekomendasi dari iklan-iklan di YouTube, di Instagram, dan review-review di produk-produk dari user-user medsos lainnya, seperti user dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube Shorts mungkin. Strategi pemasaran,
mengoptimalkan kehadiran digital dengan konten edukatif, testimoni pelanggan, dan informasi produk yang mudah diakses. Di sini ada contoh yaitu dari channelnya YouTube Gadgetin, yang dimana di situ mereview tentang produk-produk digital seperti headphone, tablet, iWatch, televisi mungkin, ya televisi juga, dan ya semua smartwatch yang mungkin lagi trendy 2025 sekarang. 85% konsumen melakukan riset online sebelum membeli berdasarkan data tren 2025. Saya sendiri biasanya kalau mau beli HP, mau beli laptop, dan mungkin barang-barang elektronik juga lihat reviewnya di YouTube-nya itu, David Gadgetin. Dulu saya juga beli HP yang buat saya presentasi kali ini juga dari situ. Ya, HP Android mungkin. Soalnya kalau yang iPhone 17-nya masih belum kebeli. Gitu. Mencari jawaban di dunia digital. Di era digital ini, konsumen memiliki akses yang bisa dibilang tak terbatas untuk mencari informasi tentang apa yang mereka ingin beli atau ingin mereka lihat terlebih dahulu. Informasi, mereka membandingkan produk, membaca review, dan mencari rekomendasi sebelum mengambil keputusan pembelian. Misalnya mau beli televisi atau mau beli handphone. Di hari Senin, dia lagi review tentang HP iPhone 15 Pro Max. Dan di hari kedua, dia juga membeli atau mungkin mereview melihat tentang iPhone 17 atau iPhone 17R juga. Maaf ya, soalnya ini videonya juga diambil dari kamera HP Android yang masih saya punya saat ini, jadi agak buram, mohon maaf ya teman-teman. Poin penting di era digital yaitu salah satunya adalah zero moment of truth atau riset mandiri konsumen. Sangatlah krusial. Ya gimana nggak krusial, soalnya Gen-Z sekarang itu kalau milih produk-produk atau ya mungkin barang-barang elektronik yang ingin mereka beli juga berdasarkan dari nongkrong dari teman-teman, dari mouth to mouth, atau mungkin gengsi pengen punya ini, punya itu, dan lain-lain. Salah satunya tadi kecenderungan tentang produk-produk yang baru keluar, misalnya HP, itu juga sangat penting sekali. Konsumen sekarang punya banyak pilihan. Mereka menimbang atribut produk. Misalnya pilih laptop yang baterainya awet atau yang desainnya tipis. Seperti Apple, produk yang paling diunggulkan untuk saat ini. Tipsnya, jelaskan konsep daftar merek yang sungguh-sungguh dipertimbangkan konsumen. Ada iPhone, ada Huawei, ada Samsung, ada ROG mungkin kalau dari laptop, dan masih banyak lagi. Kriteria perbandingan yang mereka ambil adalah harga dan nilai yang ditawarkan, kualitas atau fitur produk, garansi atau layanan purna jual. 4. Reputasi atau kredibilitas merek tersebut. Strategi kompetitifnya adalah mereka menampilkan keunggulan unik produk melalui demo-demo interaktif, studi kasus nyata,
dan video testimoni pelanggan atau yang bisa dibilang review. Contoh praktisnya, membandingkan smartphone dari merek A ke B dan C berdasarkan kualitas kamera, daya tahan baterai, harga jual, tahan lama, tahan air, atau mungkin dari segi brand, mungkin dari segi merek atau warna, dan kelayakan untuk penggunaan 1 atau mungkin 2 tahun ke depan. Halaman 4 yaitu keputusan pembelian. Ini adalah momen eksekusi, namun keputusan bisa berubah di menit akhir karena 2 hal. Pertama, karena mungkin gangguan orang lain, bisa dibilang komentar negatif teman, terus review-review yang negatif yang kurang layak, atau mungkin faktor-faktor situasional, stok habis, atau diskon di toko sebelah udah habis, udah gak bisa kepakai lagi setelah beberapa menit diskon tersebut dimunculkan, kayak di Shopee Live itu atau flash sale di aplikasi Orange. Berburu barang-barang incaran di angka 12 atau 11 baru beberapa menit udah habis terjual barangnya, padahal belum ada 10 detik mungkin, soalnya ya itu tadi, senasional juga yang nyari. Perbandingan promo, produk, kecepatan, dan juga ya yang paling berpengaruh ya isi saldonya sih yang bikin mereka dapat atau enggaknya, dan kecepatan memori atau akses internet yang mereka sedang pakai pada saat mereka berburu diskon flash sale di aplikasinya. Momen keputusan tersebut diambil berdasarkan memilih produk terbaik dan melakukan pembelian setelah evaluasi menyeluruh. Hambatan umumnya, proses pembayaran yang rumit, pengiriman lambat, dan klaim garansi yang sulit dapat menghambat pembelian. Solusinya, permudah proses pembelian dan berikan layanan pelanggan yang responsif dan seprofesional mungkin. Halaman 5, perilaku pasca pembelian. Perjalanan belum selesai setelah uang berpindah tangan atau berpindah dompet digital yang bisa dibilang dana atau mungkin ATM. Apakah konsumen puas? Jika ekspektasi melebihi dari kenyataan, terjadi cognitive dissonance atau penyesalan. Jika puas, mereka akan menjadi agen pemasaran gratis bagi kita. Contohnya, kami di sini ingin membeli sebuah produk jaket, produk luar negeri, merek luar negeri, dan belinya di negara luar negeri juga, di Cina. Sedangkan di Indonesia sendiri, harga jaket tersebut termasuk mahal. Tapi kalau kita beli di luar negeri, di Cina, ada teman kita sedang kuliah di sana, terus mau titip beli barang, just tip istilahnya, dapat harga yang lebih murah dari harga Indonesia. Di Indonesia bisa mencapai angka 2 juta, mungkin selisihnya di sini, di luar negeri di sana itu bisa selisih 500.000, 250.000, tergantung dengan siapa kita berteman di situ. Kalau kita percaya dan dia udah kenal baik, insya Allah semuanya juga amanah. Begitu. Penilaian kepuasan konsumen, yaitu menilai kepuasan terhadap produk atau kualitas layanan yang diterima. Misalnya beli jaket sesuai dengan apa yang sudah di deskripsi produk, terus warnanya, mereknya, kegunaannya, fungsinya juga. Dampak positifnya, kepuasan tinggi menghasilkan pembelian ulang dan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain untuk bisa membeli barang yang sama, mungkin biar mereka tertarik. Strategi retensi, berikan layanan purna jual terbaik, kupon diskon atau voucher diskon, dan pusat bantuan yang aktif.
Halaman berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Pertama, faktor psikologis, motivasi pribadi, persepsi kualitas, dan pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek. Faktor sosial, pengaruh keluarga, teman dekat, dan kelompok sosial dalam membentuk preferensi pembelian. Faktor budaya juga jadi pengaruh yang mungkin bisa dibilang sangat krusial. Nilai budaya yang dianut dan kondisi ekonomi konsumen mempengaruhi pola-pola pembelian. Kesimpulannya yaitu salah satunya adalah memahami perjalanan pelanggan, berarti kita berhenti menjual dan mulai membantu mereka mengambil keputusan terbaik dalam jangka tahun-tahun ke depan untuk membeli produk-produk yang akan mereka beli sesuai kebutuhan dan juga sesuai isi dompet yang mereka punya. Sekian presentasi yang bisa saya jabarkan. Ya mungkin tidak selancar teman-teman yang lain mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi strategi bisnis atau pemahaman perilaku Anda terhadap kepuasan pelayanan konsumen sebelum membeli produknya. Mohon maaf jika kameranya juga agak sedikit buram-buram karena juga pakai HP Android. Ya semoga aja doanya teman-teman bisa kebeli HP yang support juga nanti dari segi kamera, beli iPhone, dan bisa buat siapa itu bisa jadi konten-konten kreator juga di masa mendatang, agar bisa jalan-jalan juga, travel kemana-mana, bisa travel dengan salary yang baik, yang cukup. Cita-cita dari 3 tahun terakhir sih itu, kalau itu maaf teman-teman ya sedikit curhat. Ya itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan atau presentasi kali ini bisa jadi penunjang nilai mata kuliah yang baik, amin, agar bisa lulus dengan baik juga. Terima kasih. Sebelumnya satu kata lagi, mungkin saat ini kita menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan masih belum menghendakinya. Bisa saja kita sekarang ingin beli iPhone, tapi Tuhan masih belum berkehendak. Mungkin itu ada suatu sisi positifnya yang baik. Jadi ya ambil aja sisi positifnya. Begitu teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Yosi Al-Fari, dari mahasiswa semester 5 jurusan manajemen. Sebagai kalimat penutup, sebelum saya mengakhiri sesi presentasi kali ini, mari kita perhatikan bahwa setiap langkah konsumen menuntut respon yang berbeda dari kita sebagai pebisnis atau pemasar. Kita tidak bisa hanya fokus pada penjualan jika kita mengabaikan bagaimana cara mereka menemukan kita. Kunci keberhasilan bukan hanya membuat orang membeli sekali, tapi memastikan mereka melewati dengan senyuman, dengan rasa lapang, dan dengan rasa pelayanan yang ikhlas dalam membeli produk kita, sehingga mereka kembali lagi pada kita di masa depan untuk membeli barang-barang atau sesuatu yang sedang kita jual kepada masyarakat. Begitu. Terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya dan bisa membawa nilai baik bagi teman-teman, terutama juga buat diri saya sendiri pribadi. Semoga hal-hal yang baik bisa kalian ambil dan hal-hal yang buruk bisa kalian buang dari video kali ini.
Terima kasih teman-teman. Saya Muhammad Yusyi Amnifari dari mahasiswa manajemen semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol tahun akademik 2023 mengakhiri video untuk UAS. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.